Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Never Ending Aglonema, para pejuang aglonema dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita kembali lagi di channel Never Ending Aglonema, sebuah channel yang khusus membahas tentang dunia aglonema. Dalam kesempatan ini, saya mendapat komentar di salah satu video saya yang meminta untuk bagaimana cara reporting pohon yang sudah besar. Ya, cara mereporting pohon atau aglonema yang sudah besar, ya. Nanti saya akan coba mempraktekkan, ya, jadi dari permintaan sahabat kita, ya, dalam rangka mereporting aglonema yang sudah jumbo gitu, ya. Nah, salah satunya nanti akan saya ambil dari tempat saya, aglonema yang akan saya reporting yang sudah berukuran lumayan besar, ya, bisa dikatakan jumbo. Nah, ini ada satu aglonema Huges yang sudah menurut saya sih sangat besar, ya, yang ukurannya jumbo. Ini rumpun 2, ya. Nah, ini yang akan menjadi target kita untuk kita reporting nih, karena selain ukurannya juga sudah jumbo, rumpun 2, akarnya juga sudah berdesak-desakan nih teman-teman, ya, sudah pada naik ke atas seperti itu, ya. Nah, inilah Huges yang akan kita reporting, ya, sesuai dengan permintaan dari salah satu sahabat kita. Ikuti terus, kita akan lanjut setelah ini. Baik teman-teman, ini akan saya ambil saja, ya. Jadi ini ukurannya memang sudah sangat besar nih, ya, sudah sangat besar, bisa dibilang bolehlah kita katakan jumbo, ya, sangat besar. Nah, karena kalau kita bandingkan dengan Huges yang rumpun juga, ini juga rumpun. Ini termasuknya lumayan besar. Ini rumpun 8 yang ini. Dan yang ini juga. Nah, yang ini akan menjadi target kita nih. Ya, akan jadi target kita untuk dilakukan reporting. Baik teman-teman, kita akan segera eksekusi saja untuk mereporting aglonema Huges yang sudah jumbo dan akarnya sudah full nih, ya. Ini akarnya semua sudah benar-benar keluar dari media nih teman-teman. Ini full akar nih, ya. Tentunya dengan kondisi yang seperti ini sudah dibutuhkan pot yang lebih besar lagi. Ini semuanya akar nih teman-teman, ya. Akar itu kalau bersentuhan dengan udara luar, ya, dia memang akan coklat. Jadi beda coklat antara coklat sakit dengan coklat yang berhubungan dengan udara luar. Jadi kalau teman-teman lihat ada akar aglonema yang menyembul dari permukaan media, ya, dalam jangka waktu tertentu lama-lama dia akan coklat, ya. Karena memang sesungguhnya dia harus ada di dalam media untuk tetap menjadi putih, ya. Tapi karena ini sudah banyak sekali yang keluar dari media tanam, maka rata-rata semua akar yang berhubungan dengan udara luar dia akan berwarna coklat, ya. Kita akan lihat perakaran bagian dalamnya, ya. Nah ini perakaran bagian dalamnya, ya, dia nggak coklat, dia putih. Untuk perakarannya ini putih, berbeda dengan perakaran yang berada di bagian permukaan yang berhubungan langsung dengan udara bebas, ya. Jadi
karena memang sesungguhnya keberadaan akar adalah di dalam media. Dan walaupun ada di dalam ada di luar media dan berwarna coklat, sebenarnya dia nggak apa-apa. Ya, pada saat kita akan timbun nanti dia akan baik kembali. Ya, jadi ini coklatnya bukan karena coklat penyakit atau karena busuk ya, karena ini semua keras nih. Cuma kering, agak kering karena berhubungan dengan udara luar. Ya. Dan sesungguhnya akar itu memerlukan oksigen walaupun dalam jumlah yang tidak banyak. Ya. Akar tetap memerlukan oksigen. Akar yang di dalam media sini nih, akar yang di dalam media sesungguhnya dia tetap menggunakan memerlukan oksigen. Ya, oleh karena itu sangat disarankan untuk menggunakan media tanam yang poros, yang gembur, ya, yang tidak terlalu padat. Jadi pertama itu, keunggulan media yang poros adalah pertama, dia tidak menyimpan air terlalu lama di dalam pot, ya. Jadi sisa-sisa airnya itu langsung terbuang. Kemudian media poros itu juga memberikan keleluasaan bagi oksigen untuk dapat masuk ke dalam bagian pot. Salah satunya itu. Ya. Nah, ini tentu teman-teman bertanya-tanya nih. Ini kan akar full nih, ya. Sampai nggak kelihatan nih potnya, saya pindahin, saya bongkar saja. Nah, ini medianya kemana? Padahal dulu pasti ada media nih, ya. Pasti dulu nih medianya full, banyak gitu. Tapi seakan-akan medianya habis. Pertanyaannya, kemana medianya? Ini kalau saya keprik, ya, saya bongkar, medianya nggak banyak ini. Padahal dulu awalnya tuh full. Spot ini nih. Ini kan pot bawaan dia tadi. Ya. Padahal waktu pertama ini medianya penuh dengan media. Tapi ketika sudah seperti ini, medianya kemana coba? Nah, ini suatu pertanyaan nih. Ya. Kalau kita bicara pada saat disiram terus, mental-mental gitu, atau terbawa dari bagian bawah pot pada saat disiram medianya, nggak seberapa, sangat sedikit, ya, nggak seberapa, nggak bakalan sampai segini nih mental terus setiap nyiram, enggak, ya. Jadi intinya ini media sangat jauh berkurang, ya, sangat jauh. Ini bagian bawah, saya tampakkan bagian bawahnya, semuanya full akar, bukan full media ini. Ya. Jadi begini teman-teman, kenapa seakan-akan medianya habis? Ada satu anggapan yang beredar di kalangan pecinta tanaman hias, aglonema lah kita katakan khususnya, walaupun di beberapa tanaman lain juga kadang terdengar ada anggapan-anggapan bahwa medianya dimakan akar. Kan demikian ya, medianya dimakan akar. Jadi medianya lama-lama habis gitu. Sebenarnya nggak demikian. Yang benar adalah medianya ini jauh berkurang karena diurai oleh bakteri, oleh mikroba baik. Nah, hasil penguraian itulah yang menjadi unsur hara akar untuk menyerap makanan. Ya. Jadi pada saat awalnya banyak akarnya, kemudian seakan-akan menjadi habis, itu bukan karena dimakan akar, tapi diurai oleh mikroba, ya. Nah, hasil penguraian mikroba itulah yang menjadi makanan si
aglonema. Oleh karena itu sangat juga baik jika media tanam kita itu didominasi oleh mikroba-mikroba atau bakteri-bakteri baik di dalamnya. Hasilnya akan seperti ini. Ini juga menjawab bahwa pot yang kecil ya itu bisa membuat aglonema menjadi jumbo. Ini kan kalau kita bilang ini potnya tidak terlalu besar nih. Ya. Anggap termasuknya dengan kapasitas dan ukuran aglonema yang sedemikian besar, ukuran potnya ini nggak memadai sebenarnya, kecil sehingga akarnya pada kumpul. Ya. Ini juga membuktikan bahwa pot kecil bisa membentuk aglonema menjadi jumbo. Ya, itu yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Ya, jadi lebih baik menggunakan pot yang sesuai dengan jumlah akar, karena itu akan mengurangi tingkat kebusukan akar yang disebabkan oleh kelembapan. Ya, nah di sini jadi bingung lagi. Lembab itu beda dengan becek ya. Lembab itu ya secukupnya. Kalau becek itu berair. Berarti kalau becek banyak sekali banyak sekali air-air yang terperangkap di dalam pot ya. Setelah sekian lama terperangkap di dalam pot, air itu menjadi air yang tidak sehat, air yang kotor, yang pada akhirnya akan mengundang jamur dan bakteri. Ya, seperti itu. Ya. Oleh karena itu, jika potnya sesuai dengan jumlah akar, maka resiko minimal, ya kita meminimalkan resiko untuk terlalu becek itu kecil, ya. Dan ingat teman-teman, proses penyiraman adalah salah satu proses memberikan unsur oksigen baru ke dalam media tanam, ya. Karena air juga mengandung unsur oksigen. Ya. Nanti di video berikutnya akan saya bahas tentang cara penyiraman, karena masih banyak juga yang bertanya tentang disiramnya berapa kali dalam seminggu, disiramnya berapa kali dalam sehari misalnya, seperti itu ya. Jadi ketika kita merawat aglonema tapi kita masih sibuk dengan urusan kapan siram, bagaimana menyiram dan lain-lain, waduh, ini nggak berkembang menurut saya. Karena urusan menyiram aja masih pusing gitu, masih ribut di urusan siram menyiram. Kapan sebaiknya, berapa kali seminggu ya, seperti itu. Jadi masih berkutat aja di hal-hal tentang masalah penyiraman ya. Kalau saya mau katakan ya, siram sehari 3 kali pun nggak apa-apa ya, lebih bagus. Nah, ketika saya mengatakan demikian, akhirnya ada lagi yang salah memahami. Oh, nanti jadi ini dong, akarnya busuk. Ya bagaimana dulu gitu, potnya gede enggak, lubang potnya bagus enggak, medianya poros enggak, medianya baik tidak, seperti itu. Dan itu menyangkut ya, berkaitan. Jadi gini ya, saya coba untuk membagi pemahaman saja bahwa air itu bukan penyebab busuk akar. Itu dulu. Air bukan penyebab busuk akar. Ya. Jadi kapan waktu menyiramnya bebas, mau tengah hari bolong, mau tengah hari, mau pagi buta, mau tengah malam, nggak apa-apa. Ya, nggak usah pusing masalah siram, ribet banget gitu kayaknya. Urusan nyiram aja ribet, susah, bingung, takut. Ya,
mau tengah hari, mau tengah apa lagi matahari lagi panas-panasnya, mau disiram nggak masalah ya. Jadi kalau ada anggapan jangan nyiram di tengah hari nanti daunnya kebakar dan lain-lain, ya bagaimana kebakar? Yang dimaksud kebakar itu seperti apa? Memang airnya selalu menggenang di daun gitu loh ya. Jadi ada kesan ngebakar daun itu ketika disiram tengah hari. Ya ketika kita siram di tengah hari, ini daun dalam waktu 2 menit juga kering kok. Seperti itu. Kecuali memang pohon yang agak mangkok gitu ya. Pohon yang agak mangkok yang akhirnya menampung air seperti moonlight, kalau kita siram tuh agak menampung air ya, seperti itu. Nah itu pun tidak membuat daun menjadi terbakar dan lain-lain ya. Jadi saya coba apa ya, berbagi pengalaman ya, atau berbagi pemahaman bahwa penyebab daun terbakar itu bukan karena disiram di tengah hari ya, atau pada saat bagaimana cuaca lagi terik gitu, enggak juga ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh nggak usah dikhawatirkan ya, nggak usah sibuk, nggak usah bingung, nggak usah bagaimana cara menyiram sehari berapa kali, seminggu berapa kali. Bebas mau nyiram sehari 3 kali juga nggak apa-apa, karena air bukan penyebab busuk akar. Penyebab busuk akar adalah, ini berkali-kali saya bilang, jamur dan bakteri patogen, bakteri jahat. Kapan adanya si bakteri dan si jamur jahat itu datang? Ketika medianya tidak tersirkulasi, ketika medianya padat ya. Itu dulu tuh. Jadi kalau teman-teman masih khawatir tentang pakai pot yang sedang saja, yang kecil, bukan berarti saya melarang pakai pot besar. Boleh pakai pot besar ya, dijaga tapi. Jadi pada saat nyiram nggak pusing takut busuk akar, takut begini, takut begitu ya. Jadi pemahaman seperti itunya yang harus dipahami ya. Bahkan ini kita taruh di air saja nggak bakalan busuk kok. Di air full nih kita rendam berhari-hari, berbulan-bulan ya, berminggu-minggu, nggak akan busuk. Apalagi cuma direndam di sekedar tatakan ya. Tapi coba ketika tatakan itu sudah berminggu-minggu tidak terganti airnya, ya busuk juga akarnya gitu. Jadi harus selalu air bersih, air baru, air yang beroksigen ya. Ketika airnya sudah mulai basi dalam tanda kutip, ganti, siram, ngocor gitu. Kayak gitu-gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Jadi kembali tadi teman-teman ya, jadi seakan-akan media ini habis ya. Ya memang betul, kalau kita katakan berkurang, betul banget ya. Tapi berkurangnya bukan karena dimakan akar ya, tapi berkurangnya karena diurai oleh mikroba ya, oleh bakteri, oleh organisme yang menurut saya organisme baik karena tidak merusak. Organisme atau mikroba baik itu tidak merusak. Beda dengan mikroba yang jahat ya. Mikroba jahat itu melakukan pembusukan ya. Jamur jahat juga seperti itu, dia melakukan pembusukan, sifatnya seperti itu. Kalau kita ketemu nih, mohon maaf ya, ada tikus mati di pinggir jalan atau di got, dia itu busuk karena diserang oleh bakteri jahat ya, yang sifatnya membusukkan. Atau makanan-makanan yang sudah tidak terpakai misalnya gitu ya, atau segala hal lah, itu membusuk. Itu yang bekerja bakteri jahat. Nah kalau bakteri baik, dia tidak membusuk, tidak memproses sesuatu menjadi busuk.
tapi justru menjadi lebih baik, menyediakan unsur hara dan lain-lain. Ya, jadi ini diurai medianya oleh mikroba, hasil penguraiannya itulah yang menjadi bahan makanan dari si akar ini. Itulah betapa pentingnya menjaga media agar tetap baik dengan menyuntikkan bakteri baik dan jamur baik. Jamur baik nanti akan di kesempatan berikutnya akan kita coba bahas. Ya. Mikroba baik pun demikian. Mikroba baik bisa didapat dari POC, ya, pupuk organik cair dan lain-lain. Untuk diurai media-media ini, hasil penguraian dari bakteri itulah yang menjadi unsur hara dari tanaman. Ya, jadi hasil kerja dari mikroba. Jadi artinya peran mikroba baik untuk menjadikan aglonema sejumbo ini peran mikrobanya sangat besar. Baik teman-teman, ini kita coba untuk repotting. Ini akan saya masukkan ke pot yang awal, ya. Ya, di sini saya tidak melihat ada akar-akar yang harus dibuang, ya. Beda urusannya dengan akar coklat, akar busuk yang ketika ditemui memang harus dibuang. Sini saya tidak melihat ada akar busuk nih sampai ke bawah-bawah, ya, sampai ke dasar-dasar pot saya tidak melihat. Semuanya dalam kondisi baik. Nah, jika teman-teman ketemu dengan kondisi yang seperti ini, ya saya nggak perlu melakukan hal-hal lain. Ya, ini pot awalnya saya akan masukkan, ya, saya akan masukkan kembali. Nah, ini akan saya masukkan kembali. Ini akan saya repotting ke pot yang jauh lebih besar. Tapi saya harus cari potnya dulu nih, teman-teman. Ya, sebentar. Saya cari potnya dulu. Nah, ini saya sudah dapat potnya yang lebih besar nih, teman-teman. Ya, ini geser dulu ke sini. Nah, ini potnya lebih besar nih, jauh lebih besar. Ya, saya akan repotting ke pot yang lebih besar ini. Tapi ini saya harus cek dulu apakah memenuhi syarat. Khususnya di masalah lubang. Ya, sepertinya ini lubang bawaan pabrik. Ya, lubang bawaan pabrik. Dan saya rasa ini kurang cukup, ya. Karena ada bagian-bagian tertentu yang paling rendah justru nggak ada lubangnya. Dan ini pun saya pikir kurang banyak lah. Ya, jadi semakin banyak lubang, ya artinya secukupnya. Harus dibuatkan lubang baru nih, teman-teman. Ini menurut saya sih ya kurang lah. Ya, tapi kalau teman-teman yakin, pede, oke aja. Buat saya ini kurang, maka ini akan saya tambahkan lubang potnya. Demikian nih teman-teman, udah saya buatkan tambahan lubang nih, ya. Jadi tadi cuma 6 titik lubangnya, ini udah ditambahin, udah cukup banyak, ya, udah cukup banyak. Fungsi lubang ini juga sebenarnya selain untuk drainase, pembuangan air, juga untuk memberikan sedikit sirkulasi untuk oksigen di dalam media, ya, untuk dapat bersirkulasi. Oleh karena itu di beberapa teman justru ada yang memberikan lubang di dinding-dinding potnya, ya, seperti itu, ya. Jadi fungsinya untuk drainase, untuk pembuangan air dan menambah sirkulasi udara yang ada di dalam pot. Itulah fungsi dari lubang pot. Ya, bisa dibayangkan jika lubang potnya kurang, ya, banyak air yang tergenang, terperangkap,
di dalam pot yang akhirnya air itu menjadi kotor, jadi becek, dan akhirnya mengundang bakteri dan jamur jahat. Teman-teman, setelah tadi saya sudah siapkan potnya, saya akan mengganti pot yang lebih besar. Ya, tadi udah kita tunjukkan ukuran potnya, ya, yang lebih besar. Jadi karena situasinya seperti ini, usahakan diameter potnya lebih besar dan tinggi potnya juga lebih tinggi. Ya, lebih tinggi dari yang ini. Ya, dari yang sebelumnya. Ya, lebih besar dan lebih tinggi. Ya, kita akan mulai untuk repotting. Ya, jadi sebenarnya repottingnya sih biasa ya. Jadi ini saya singkirkan dulu. Saya akan isi pot yang lebih besar ini ya dengan sedikit media di bagian dasarnya. Ya, sebenarnya ini tips yang biasa dilakukan oleh teman-teman di dunia aglonema dalam hal mengganti pot ya, mengganti pot yang lebih besar. Jadi ini akan saya masukkan tanpa melepas ya, tanpa melepas potnya nih teman-teman. Saya akan masukkan seperti ini aja ya, ini sih hanya cara. Nah, saya akan masukkan potnya dengan pot-potnya ya, pot aslinya ke dalam pot yang lebih besar. Nah, setelah itu ini akan saya isi sela-sela potnya dengan media tanam ya. Kita tampak samping saja. Jadi ini akan saya isi nih sela-sela ya, di sela-sela di antara pot lama dengan pot besarnya ya. Jadi begini nih kira-kira. Jadi ini kan ada sela-sela. Nah, ini yang saya isiin ya. Sebelah sana juga nanti seperti itu. Sambil agak diketuk-ketuk biar terisi semua. Nah, setelah kira-kira separoh ya, kira-kira separoh media terisi, ini kita jangan lupa kita taburi dulu dengan apa? Dengan slow release, dengan pupuk slow release di sekelilingnya. Di sela-sela itu. Nah, kira-kira sudah diisi dengan apa tadi? Slow release, kita isi lagi sampai sama tinggi dengan pot lamanya nih. Nah, kira-kira kalau sudah ya, ya, ini bisa kita angkat lagi. Kita bisa angkat pot lamanya. Pot lamanya kita angkat nih. Nah, kita angkat pot lamanya nih. Ya. Ini pot lamanya kita angkat, dan posisi medianya di pot barunya udah begitu tuh. Udah mencetak media ya. Nah, untuk bagian dasarnya ini saya taruh dulu ke bawah. Saya taruh dulu. Nah, untuk bagian bawahnya kita taburi lagi dengan pupuk slow release, teman-teman. Untuk apa? Menambahkan nutrisi. Jadi tadi pupuk-pupuk slow release yang ada yang sudah kita taburkan di samping-samping itu udah kelihatan ya. Untuk bagian atas nih, untuk bagian bawahnya. Nah, setelah itu saya akan ambil potnya. Nah, ini potnya udah lepas dari pot yang lama.
Ya, udah lepas nih dari pot lamanya. Ini pot lamanya tadi kita udah lepas. Nah, ini kita tinggal masukin aja. Selep. Dah. Langsung menyatu. Ya. Nah, untuk akar-akar bagian atas ini, karena tadi saya sarankan pakai yang agak lebih tinggi. Ya, untuk pot yang akar-akar bagian atas ini kita bisa timbun lagi. Ya, kita bisa timbun lagi. Kalau mau ditambahkan pupuk slow release lagi juga boleh. Ya. Kita tambahkan pupuk slow release lagi boleh. Ini udah tinggal timbun saja. Jadi akar-akar atasnya sudah tertimbun kembali dengan harapan bisa untuk membantu mencari unsur hara. Dah selesai, tinggal disiram. Ya. Jadi langsung menyatu dia, dan akarnya pun nggak morat-marit ke sono kemari. Kalau dikeprik itu kan dia bisa morat-marit ke sono kemari. Ya. Jadi kalau kita dengan cara ini, bentuk akarnya masih bentuk akar lama, tidak terlalu stres lah kalau menurut saya pohon. Udah nih selesai nih. Tinggal kita siram saja. Ya, tinggal kita siram sampai ngocor. Ya. Demikian. Ini kondisi terbaru. Ini bekas pot yang lamanya. Kira-kira demikian ya. Ini untuk pohon-pohon yang kondisi akarnya oke ya, jadi hanya tinggal memindahkan media tanam, menambahkan media tanam ke pot yang lebih besar saja. Beda halnya dengan tanaman-tanaman besar yang jika ditemui ada akar-akar rontok, busuk, dan lain-lain. Jadi demikian teman-teman, ya sharing singkat, ya semoga menjawab apa yang menjadi pertanyaan sahabat kita, teman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!